Okay, so what are we doing? Hari ini aku akan nanya kamu tentang idioms. Karena kan ada banyak banget idioms dalam bahasa Inggris. Tapi apakah semuanya penting? Apakah aku harus belajarin semuanya atau enggak? Tapi aku akan ngasih idioms bahasa Inggrisnya dalam bahasa Indonesia. Jadi kamu harus translate dan tebak artinya dalam bahasa Inggris. Oke. Kalau ada suara yang berarti nggak penting, oke? Steady punya tips belajar bahasa Inggris, cara praktis dan gratis. Kita mulai. Menangisi susu yang tumpah. Hah? Menangisi Susu yang tumpah. susu yang tumpah? Oh, don't cry over spilled milk. Cry Yes. over spilled milk. Ini termasuk idiom beneran. Don't cry over spilled milk. It's commonly used. Ya, ini sering dipakai. Artinya gimana ya? Itu kayak jangan lebay dengan reaksi kamu tentang masalah yang gak terlalu penting gitu. There's no use crying over spilled milk. Oke, aku kasih skornya tinggi. Ini penting banget. Keluar dari tangan. Keluar dari tangan. Out of the hand, right out of the hand. Hand coming out. Keluar dari tangan. Get out of my hand. Get out of a hand. Get out of. Oh, get out of hand. Oh, okay. Ini bagus, ini bagus. This video is getting out of hand. This situation is getting out of hand. Ya, ini bagus. Aku kasih skornya tinggi. Karena sering dipakai dan penting untuk bisa tahu. Ini emang idiom atau enggak? I don't know. Whatever, we can call this video expressions. Gak usah dibilang idiom. Ini salah satu ungkapan. Next. Ambil kelinci dari dalam topi. Rabbit out of a hat? Like a rabbit out of a hat? Oh, okay, aku nggak kasih ini skor yang tinggi. Like a rabbit out of a hat? Is that how it's written? Yang kamu nemu? Pull a rabbit out of a hat. Pull a rabbit out of a hat. Dalam dunia magic, bukan Harry Potter magic, tapi magic, tada! Magic Mike? No, not that kind of magic either. Kalau topi, high hat, the big one, ada satu magic trick yang sering dipakai magician, itu dia keluarin kelinci dari hat. Itu common magic trick. Untuk dipakai kalau kayak ungkapan, kayak idiom, I guess harus dipakai kayak metafor ya. Aku kasih ini. Ya, itu nggak terlalu penting untuk tahu. Yang aku udah kasih tahu ke kamu, ya, oke, kamu bisa paham itu magic trick yang sering dipakai. But untuk dipakai kayak idiom, I don't know. I don't think so. Aku nggak pernah dengar ini dipakai kayak idiom. Next. Kayu mati. Dead wood. Yeah. Dead wood. Kamu nemuin di mana? Dead wood. I'm stumped, okay? Aku kasih yang baru. Guys, stumped. Itu yang bagus. Okay, ini gak dikasih dari Kemal. I just thought of it now. Stumped is a good one. Kalian belajar stumped. I'm stumped. Stump apa itu? Pohon yang di cut down. So, yang masih ada di situ, that's a stump. Okay? Kalau bilang I'm stumped, berarti kamu gak tahu sesuatu. So, he just stumped me. Aku gak tahu artinya dead wood. So, kalau aku gak tahu artinya, berarti aku harus kasih low score. Ini gak penting. Bisa jadi kadang-kadang ada ungkapan yang sering dipakai di salah satu daerah. I don't know why, kenapa. Kalau dead wood, aku mikir ke HBO show yang tentang cowboys, ya. So, mungkin ini dipakai di like in the West somewhere. I don't know, the US. Kamu tahu artinya itu apa? Nemu di mana? I forgot. You forgot, yeah. Did you find this, could it be possible you found this somewhere like naughty gitu? No. Kita bahas ini enggak? Okay, biar aku kasih at least some answer, so I'm not totally stumped. Ya, ada artinya dead wood. Wood itu, and if you have dead wood, then you cannot get, okay, udah, I think they get it. Oh yeah, turns out ada yang arti yang agak naughty, so yeah. There you go. Okay, so I was right, and I'm not totally stumped. Selanjutnya, duduk sempit. Sit tight. Kalau ini itu Sempit. idioms atau bukan sih? Karena kayak Oke, gini. Yang penting itu alasannya video ini
dijudulkan dengan expressions. Ya, bukan cuma idiom. Apa bedanya idiom sama expression, sama figure of speech, sama proverb, sama pasti ada lagi yang aku gak ingat sekarang dan kalian akan tulis di comments. Apa bedanya? Gak penting. Itu bedanya penting buat linguistik. Kamu bukan belajar linguistik, ya kan? Or are you? Emang are you? Then silakan go be one. You can answer in the comments. Tapi aku bukan pelajar linguistik, aku bukan ahli linguistik, aku nggak belajar linguistik pas di kuliah. Video aku untuk kasih tahu bahasa yang penting, bahasa yang practical. Aku mau kamu bisa pakai bahasa Inggris di mana-mana, kapan aja ya. Sit tight. Ya, ini bagus banget. Aku kasih skor yang paling tinggi. Kamu bilang sama orang kalau kamu mau dia sabar. Bisa dipakai kalau dia lagi nggak sabar. Sit tight, sit tight, sit tight. It'll come soon. Relax, sit tight. Bisa dipakai gitu, tergantung intonasi. Bisa dipakai kalau dia udah siap untuk tunggu, cuma tanya like, oh, when is he gonna be ready? Oh, he'll be ready soon, sit tight. Oh, he'll be ready soon, sit tight. Karena yang pertama tanya, when will he be ready? Sendiri jangan pakai, tapi aku sering dengar. And kamu bisa pakai, asal dipakai dengan benar. So, belajar dulu. Ini penting. Next, jangan hitung ayam kamu sampai mereka menetas. Don't count your chickens until they're on the top, until they come out, until they hatch. You know kenapa idiom ini bagus? Aku jarang dengar ini. Mungkin bisa dibilang gak pernah dengar ini. Tapi langsung aku tahu artinya. Aku bisa nebak artinya. Ini kayak kamu sudah dijanjikan bonus dari bos. Kamu udah siapkan beli sesuatu dengan uang itu. Jangan melakukan itu karena mungkin nanti itu nggak datang uangnya. You see what I mean? Kita bilang kamu bikin bet sama teman ya, atau kamu kasih uang, you know, ada teman yang minta, oh boleh pinjam uang, ya gak apa-apa karena aku akan dapat nanti, so I'm not gonna have a problem. Gak dapat komisi itu, gak dapat bonus itu, so sekarang butuh uang itu yang udah dipinjamkan. So, yeah. Oke, ini penting atau enggak kita bilang, ya ini idiom beneran. Ini lebih ke kayak like, di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjungi. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi kayak, like, kapan kamu pakai itu? You know, you don't use that every day. Di mana bumi dipijak. You don't use that every day. Kamu gak pakai itu setiap hari. Kadang-kadang kamu harus pakai. So, ini lebih kayak itu. Kalau kamu gak pernah pakai ini, gak apa-apa. Kalau kamu gak ngerti ini, gak apa-apa juga. Kamu bisa tanya. Ini penting. Ada beberapa idiom yang mungkin kamu gak ngerti. Dan kalau gak ngerti, itu gak masalah. That's what I mean. Itu gak masalah. Tanya aja. Karena ada beberapa idiom yang aku sendiri gak tahu. Orang Inggris pakai idiom yang orang Amerika gak. Orang Australia pakai beda idiom yang mungkin aku gak pernah dengar. You know what I mean? Mungkin kadang-kadang ada idiom yang dalam di US pakai chicken, tapi di Australia pakai ostrich. Don't count your ostriches until they've had, I don't know, whatever. Pokoknya, it's okay to ask. Tanya aja, gak apa-apa. So aku bilangnya ini, ya udah aku bilang gak penting. Next. Jangan taruh telur kamu di satu keranjang. Don't put your milk in one basket? Don't put all your eggs in one basket. Oh, eggs! What did you say, telur? Why did I say milk? It should be don't pull or don't put. Don't put all your eggs in one basket. Yeah. Ya, ini bagus banget. Tapi kalau aku nilai dengan kriteria yang aku pakai buat chicken hatched itu, kita harus bilang gak penting karena I'll give you the whole story, okay? Don't put all your eggs in one basket. Aku sering dengar ini selama hidupku. Kalau aku pernah pakai atau enggak, mungkin aku bisa bayangkan ada 2 kali dalam hidupku aku pernah pakai. So, untuk paham ini bagus. Artinya gimana? Don't put all your eggs in one basket berarti jangan harap terlalu dalam dengan satu project, satu hal. Coba, you know, daripada kamu, oh, merek ini bagus banget. Aku akan investasi dalam merek ini doang karena aku percaya banget dengan produk ini, merek ini. Yeah, bro. Terus, suatu hari bangkrut, you lost all your money. Ini cuma contoh ya. Don't put all your eggs in one basket. Mungkin kamu investasi di beberapa merek yang berbeda, ya kan? Daripada kamu harap terlalu dalam dengan cewek itu, daripada kamu harap terlalu dalam dengan cowok itu, kamu pilih beberapa dulu ya. Dating baru, okay? I'm gonna put all my eggs in different baskets and coba lihat yang mana yang lebih bisa berhasil gitu ya. Ini kasih
somewhat high. Bukan perfect score, but over here. Next. Di bawah cuaca. Under the weather. Ya, ini gampang. Oke, untuk tebak. Bagus. Penting. I'm feeling a little under the weather. Ini artinya sakit. Kalau kamu nggak pernah pakai selama hidupmu, itu nggak masalah, nggak apa-apa. Have I ever? Kalau aku pernah pakai? Kayaknya aku nggak pernah pakai karena buat aku terdengar terlalu jadul mungkin. Tapi masih banyak orang yang pakai zaman sekarang juga. Oke, aku kasih skornya bukan yang paling tinggi tapi somewhat high. Lumayan penting. Next. Merasakan biru. Feel blue. Feeling blue. I'm feeling blue. Sekarang, aku akan lawan diri. Karena a long time ago, pas pertama aku bikin video terjemahan bahasa gaul, mungkin kalian yang lagi nonton gak follow aku waktu itu di Instagram, 2013 mungkin. Aku bilang galau itu feeling blue. Tapi sering dipakai? Not really. Aku pernah pakai? I think never. Jadi kenapa aku kasih terjemahan itu? Itu alasannya video ini, kalau kamu share sama teman kamu yang guru bahasa Inggris, dia akan bilang, no, enggak, itu penting. This is a silly video, bros. Come on. Aku kasih dari perspektif aku. Perspektif aku yang orang Amerika asli, bro. Tinggal di sana selama hidupku. Pretty much my whole age minus 7 years. So, perspektif yang bagus banget. Sekarang aku bisa mengakui kalau aku pernah kasih tahu yang terjemahan yang it works, tapi mungkin gak sering dipakai. Kenapa? Karena galau daripada feeling blue agak susah. Depressed bisa kedengar terlalu lebay. Galau, kamu merasa galau berapa lama? Bisa jadi 1 hari, ya mungkin bisa jadi 1 tahun. Kalau itu lebih ke depressed. Tapi kalau 1 hari itu bukan ke depressed. Aku content creator. Dulu waktu aku bikin konten di Instagram dulu itu 15 detik, bro. Itu bukan 1 menit juga. Itu waktu belum ada yang satu. Oh no, I think pas aku bikin terjemahan bahasa gaul udah 1 menit. Aku butuh konten and harus fit dalam 1 menit. Jadi aku bilang blue, feeling blue. Sekarang kita bahas kepentingannya. Aku nggak kasih yang paling jelek, tapi lumayan jelek, can I say? Lumayan gak penting. Next. Kasih tangan ke seseorang. Give someone a hand. Ya. Yeah. Immediately aku bilang ini bagus. Ini penting. Ini mantul. To give someone a hand itu untuk bantu orang. Hey, can you give me a hand? Hey, can you give me a hand? Karena kan ada orang yang bilang kamu ngomong terlalu cepat. Can you give me a hand? Ini sering dipakai. Aku pernah pakai? Probably. Gak terlalu sering. Banyak orang yang pakai, banyak orang yang pakai. Aku kasih skor yang paling tinggi. Ini penting. Next. Bunuh 2 burung dengan 1 batu. Kill 2 birds with 1 stone. Ya. Kedengaran aneh dalam bahasa Indonesia ya. Di bahasa Indonesia juga ada sih. Ada. 1-2 pulau something like that, aku lupa. Ya. To kill 2 birds with 1 stone. Susah. Kalau aku nilai dengan kriteria yang aku bikin tadi dalam video ini, kayaknya aku harus kasih skor yang gak terlalu tinggi. Tapi ini sering dipakai. Kamu harus tahu nggak? Kamu harus pakai? Definitely gak. Kalau aku pernah pakai, yes, in my life. Okay, I'm sorry. Aku nggak bisa kasih, nilai dari kriteria yang aku pernah bikin sebelumnya. Aku mau kasih yang tinggi banget skor kayak ini. Ini penting. Kill 2 birds with 1 stone. Ya, aku harus bahas artinya. Kamu bisa lakukan yang kamu bilang tadi dengan pulau ya. Kamu bisa lakukan 2 hal dengan 1 aksi. Ya, one action. Kamu bisa capai 2 hal dalam 1 aksi. Kalian udah dengar? Kalian yang tahu bahasa Indonesianya, please pakai di comment. Something about 2 pulau, 1. What is row? Dungkung, dakung, dungkung. Dayung. Dayung. Nah. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan lagi tentang materi yang ada dalam video ini atau materi lain, silakan tanya di comments. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ini sama teman-teman kamu. Dan jangan lupa like and turn on post notification biar selalu tahu kalau ada video baru dari aku. See you next time.